Halo semuanya, apa kabar Bapak Oki? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi ke acara podcast kita dari kelompok pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang kita akan membahas tentang kerangka Where to. Kemarin juga kan kita udah membahas sama guru Pak Mong di SMA Negeri 3 Bandung ya, kepada beliau Bu Raya, tentang teori-teori Where to. Sekarang kita akan membahas lagi pendapat dari Bu Raya sebelumnya dan mungkin ada pendapat-pendapat dari Pak Tama dan Pak Oki. Saya sebagai Niko Hidayah sebagai pembawa acara dari podcast ini, dan ada rekan saya Bapak Oki dan Bapak Tama. Kita mulai aja ya. Ya, mulai. Gimana kabar Pak Oki? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Tama? Alhamdulillah Sehat. baik. Langsung aja kita mulai. Kemarin guru Pamong di SMA Negeri 3 kan Bu Raya sudah bilang tujuan pembelajaran biasanya mengacu ke taksonomi Bloom kan. Betul sekali. Jadi bukan cuma bikin siswa tahu materi aja, tapi mereka harus benar-benar paham konsepnya. Teorinya biasanya diberikan itu di awal pembelajaran gitu, dan setelah itu langsung ke praktikum biar siswa lebih mengerti, apalagi pada pembelajaran kita kan pembelajaran informatika gitu kan. Gimana menurut Pak Tama gitu? Oh. Ya baik, setuju banget gitu ya Pak Niko. Teori itu penting banget gitu, tapi jangan kebanyakan juga gitu. Kalau teori kebanyakan kan nanti si siswa itu jadi bosen gitu kan, Yeah. atau malah jadi bingung gitu. Yeah. Jadi dengan praktikum tuh bikin mereka paham karena langsung diaplikasikan gitu Pak Niko. Seperti itu. Kalau Pak Oki sendiri gimana pendapatnya? Ya, benar banget tuh Pak. Apalagi di mata pelajaran seperti informatika ini ya Pak ya. Praktik itu jadi kunci Pak. Nah, kalau cuma teori, siswa itu nggak bakal dapat pengalaman nyata. Nah, misalnya itu kalau mereka belajar bikin website, ya harus langsung coba bikin website Pak. Bukan cuma nonton tutorial di YouTube apa di mana gitu Pak. Iya. Jangan begitu Pak. Menurut saya Pak. Oh iya sih, memang Bu Raya juga kemarin bilang untuk tahu apakah siswa itu benar-benar paham itu biasanya beliau sering tanya langsung gitu. Kalau siswa nggak bisa jawab itu salah satu indikator bahwa siswa itu memang belum paham. Selain itu juga tugas-tugas Bu Raya juga suka ngasih tugas-tugas gitu sebagai acuan untuk ngecek pemahaman siswa ini, apa dia benar-benar paham atau cuma sekedar pura-pura paham gitu kan. Dari situ kan bisa kelihatan gitu kan ya. Ya. Menurut Pak Tama gimana tuh? Ya kalau saya sih mirip-mirip ya. Jadi tanya jawab tuh penting untuk ngecek pemahaman mereka gitu secara langsung. Tapi ya saya juga memperhatikan gitu gimana cara mereka ngerjain tugas. Kalau tugasnya selesai tapi banyak kesalahan gitu kan, berarti kan mereka masih butuh bimbingan yang lebih gitu. Iya. Kayak nggak paham gitu ya akhirnya Pak ya, Ya, betul. asal-asal ngisi aja gitu kan ya. Iya betul. Bang. Kalau Pak Oki gimana tuh? Nah, saya setuju Mas. Buat Mas Tama ya, saya setuju. Tapi kadang juga ada siswa yang nggak paham gitu. Bukan karena nggak mengerti, tapi karena mereka nggak percaya diri. Jadi, saya kasih pertanyaan yang gampang dulu buat mereka, biar mereka itu berani jawab. Nah, kalau udah mulai percaya diri, biasanya mereka itu lebih aktif dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi kepercayaan diri juga berpengaruh gitu ya di Berpengaruh sekali pembelajarannya. kalau menurut. Kemarin juga Bu Raya bilang sih, cerita dia kalau beliau tuh sering pakai proyek untuk lihat siswa itu bisa berpikir dan mengeksplor dari proyek itu gitu, biar bisa lebih apa sih namanya, bisa lebih kreatif gitu dalam pembelajaran. Misalnya aja bikin website gitu atau yang relevan sama kehidupan sehari-hari gitu biar gampang dipahami. Menurut Pak Tama, kira-kira pemakaian proyek untuk ngetes siswa itu setuju nggak tuh? Oh, setuju. Jadi proyek itu apa namanya tuh pengaruh banget gitu, sangat powerful gitu. Jadi saya sering pakai proyek tuh kayak bikin presentasi interaktif atau video pendek gitu. Nah, tapi saya juga suka ngasih kebebasan ke siswa gitu, biar explore ide atau ide mereka sendiri gitu. Jadi bikin mereka tuh jadi lebih kreatif gitu Pak Niko. Jadi kemampuannya bisa keluar gitu Pak ya. Betul sekali. Gimana Pak Oki? Ya, setuju. Proyek itu nggak cuma bikin siswa belajar, tapi juga bikin siswa itu memiliki rasa tanggung jawab. Nah, kalau di kelas saya itu, proyek sering saya kaitkan sama kehidupan sehari-hari mereka.
Nah, misalnya bikin laporan keuangan digital buat usaha kecil di sekitaran rumah mereka, Pak. Jadi lebih ke kehidupannya gitu Pak ya, Iya, lebih lebih dekat ke sama kehidupan. kebiasaan sehari-hari gitu. Kebiasaan sehari-harinya. Menarik banget nih. Tapi pasti kan setiap kita bikin inovasi-inovasi itu kan pasti ada hambatannya gitu kan ya. Iya. Guru Pamong kemarin juga Bu Raya bilang kan, hambatan tuh biasanya ada di siswa yang malu-malu gitu, nggak percaya diri. Jadi ketidakpercayaan diri itu bisa menghambat kemampuan si siswa itu sendiri gitu kan. Beliau sering menunjuk secara langsung murid-murid yang pasif, yang diam aja duduk di belakang gitu kan Pak ya. Gimana tuh menurut Pak Oki ngatasin siswa-siswa yang pasif kayak gitu gimana? Nah, itu tuh menurut saya itu tantangan yang klasik ya Pak ya. Nah, biasanya saya nggak cuma menunjuk mereka itu, tapi juga saya kasih dukungan verbal Pak. Seperti, nah misalnya jawab aja nggak apa-apa, nggak salah, salah itu nggak apa-apa, itu terakhiran, yang penting kalian jawab aja. Nah, kalau mereka merasa didukung, nah biasanya itu mereka tuh lebih berani buat menjawab atau apa gitu Pak. Jadi lebih ke ngasih motivasi Iya, biar lebih berani gitu Pak ya. ngasih Biar motivasi. lebih berani berpendapat gitu ya. Iya. Kalau Pak Tamo sendiri mungkin ada tanggapannya? Ya, kalau saya sih sering ngasih mereka kerja kelompok gitu. Jadi saya suka menggabungkan antara murid yang pasif dan aktif. Jadi nanti murid yang pasif itu kan bergabung dengan yang aktif. Nanti jadi tuh yang pasif itu akan ikut terbawa menjadi aktif gitu. Jadi ngebangun kolaborasi dari siswa aktif tidak aktif gitu Pak ya. Jadi bisa seimbang gitu Pak ya Iya, kemampuannya. sekali. Yang aktif bisa membawa yang tidak aktif bisa jadi aktif gitu Pak ya. Betul sekali Pak. Kurang lebih. Mantap banget nih tips-tipsnya. Keren gitu. Bu Raya kemarin bilang kalau beliau itu selalu kasih refleksi di akhir pembelajaran atau diskusi, misalnya ada diskusi kecil-kecil gitu buat nanya apa yang mereka pelajari, apa udah paham, apa belum gitu. Menurut kalian refleksi itu penting nggak? Oke dulu nih. Nah, menurut saya itu refleksi itu penting banget Pak. Refleksi itu nggak cuman belajar buat siswa Pak, tapi juga buat kita sebagai guru. Kalau siswa banyak bingung, berarti ada yang salah sama cara kita ngajar gitu. Menurut saya itu Pak. Kalau Pak Tama? Ya betul gitu. Jadi memberikan refleksi itu ngasih kesempatan ke siswa untuk mikir gitu. Oh jadi saya tuh kurang di bagian yang ini gitu. Jadi dengan begitu mereka tuh jadi sadar kemampuan mereka tuh sampai mana gitu. Gitu. Luar biasa insight dari Pak Tama sama Pak Oki ini ya. Penerapan kerangka Wertu ini nggak cuma soal bikin tujuan pembelajaran berarti Pak ya, tapi juga bagaimana kita bikin siswa itu terlibat, eksplor dan merefleksikan apa yang mereka pelajari gitu, bisa membangun motivasi, kreativitas gitu, inovasi gitu Pak ya dalam pembelajaran. Terima kasih banget nih, mungkin diskusi kita pada podcast ini tentang teori Wertu atau kerangka Wertu kita akhiri dulu di sini. Mungkin nanti kita bakal ngebahas lagi cara penerapan Wertu ini yang relevan sama SMA 3 nih Pak, tempat kita sendiri PPL itu Pak ya. Iya. Relevansi teori Wertu sama SMA 3 gitu Pak ya. Betul. Ya. Jadi mungkin kita sudahi sampai di sini. Terima kasih Pak Oki atas insight-nya, Pak Tama juga terima kasih. Kita akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.